Oke, Muhammad Niko. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Dafa. Muhammad Dafa, belum? Muhammad Isnaini. Hadir, Pak. Oke, Nabila Cahing Tias. Nathanael Ginting. Hadir, Pak. Oke, Niken Widastuti. Hadir, Pak. Oke, Ronald Ceska. Hadir, Pak. Oke, Salma Rizky. Hadir, Pak. Oke. Safa Anjani. Belum. Sinta Dwi. Hadir, Pak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada yang sudah ada tapi belum pas sebutkan, belum menyebutkan. Siapa? Saya, Ada nggak? Pak. Atas nama siapa, Mas? Gabriel, Pak. Gabriel Lombok. Oke, nanti kalau ada yang hadir bisa itu ya menyebutkan. Ada yang belum belum absen atas nama Armu Zuhal, Hadir, kemudian Pak. Ivana Sidarenta, Muhammad Dafa, Nabila Cahing Tias, dan Safa Anjani. Saya simpan dulu. Saya hadir, Pak. Sasa. Absen berapa, Mbak? 28. Absen? 28. 26. Kalau Pak Armu juga udah hadir, Pak. Tapi lemot. Oke, Armu Zuhal Udah lancar kok ini. Bentar. Nabila sudah hadir, Pak. Siapa, Mbak? Maaf. Nabila, absen 23. Oke, absen 23. Terus tadi siapa lagi? Berarti kurang 3. Ivana Sidarenta, Muhammad Dafa, dan Safa Anjani. Saya hadir, Pak. Sasa. Absen berapa tadi, Pak? Maaf, Mbak. 28. Oh, 28. Oke. Oke, teman-teman. Jadi memang ini terkait kegiatan teman-teman ini yang 2 sesi terakhir ini akan sangat mendongkrak nanti nilai teman-teman yang nilai aktivitas ya. Pernah saya sampaikan juga, ini kan nilainya 40%. Akan saya cek juga kalau memenuhi syarat dari segi kualitas dan sebagainya begitu. Nanti saya bisa menjanjikan nilai aktivitas teman-teman bisalah minimal 90 gitu. Harapan saya teman-teman nanti nilai total gitu ya ditambah UAS UTS gitu minimal 80 lah, minus, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mencapai nilai itu. Ini saya serahkan teman-teman sekarang, silahkan konsepnya bagaimana. Tapi ini udah bagus nih dari segi background sudah seragam gitu ya, virtual background sudah seragam. Kalau kelas yang lain kemarin dibagi 4 kelompok, mereka menampilkan kreasi yang berbeda-beda ya. Ada yang menampilkan lagu masing-masing, lagu tiap daerah, tarian tiap daerah, kemudian bahkan sampai dengan makanan setiap daerah. Kemudian juga menampilkan respon atas kondisi terkini bangsa kita, terutama tidak kepedulian generasi muda kita, kasus intoleransi, radikalisme dan sebagainya. Itu kalau kelas sebelumnya. Kalau teman-teman silakan teman-teman berkreasi bagaimana. Mungkin PIC atau ketua kelas atau mungkin yang sudah ditunjuk sebagai MC, saya kembalikan teman-teman untuk mulai melakukan kegiatan. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Pertama-tama, saya ingin memberikan sambutan dulu. Diawali dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, teman-teman. Ini sambutannya bentar aja ya. Mungkin saya mau cerita dulu dari tahun 2020 yang udah kita lewati kemarin. Menurut saya pribadi, tahun itu tuh tentunya buruk gitu bagi kita semua. Karena kan ada pandemi, terus nggak bisa keluar rumah, nggak bisa dengan bebas gitu keluarnya. Nggak bisa ketemu temen, nggak bisa main. Dan tentunya kita juga nggak bisa kuliah kayak biasa lagi.
Jadi kita harus kuliahnya online, PJJ gitu ya. Tapi di sisi lain, tahun 2020 kemarin itu ada sisi baiknya juga. Kita jadi lebih sering ketemu keluarga, terutama buat yang suka homesick nih. Kalau PJJ kan jadinya di rumah terus, ketemu keluarga terus. Terus PJJ juga ada untungnya buat orang-orang yang kayak saya ya, yang orang-orangnya mageran. Kalau kelas kan tinggal pindah dari kasur, beberapa langkah ke meja, terus kelas. Nggak perlu siap-siap dulu, terus jalan ke kampus. Karena kalau siang-siang panas lagi Bintaro kan. Terus untungnya juga kalau lagi mager mandi, itu nggak perlu mandi dulu. Kalaupun on cam kayak gini juga kan nggak kelihatan udah mandi atau belum. Kelihatannya sama aja gitu. Karena semuanya sama di mata Allah. Tahun 2020 juga tahun yang bersejarah bagi kelas 523 ini. Karena tahun 2020 itu tahun terbentuknya kelas kita ini. Waktu awal PJJ, itu kan kita awalnya PJJ itu di semester 4 ya. Kalau menurut saya sih, awal PJJ itu kita masih bisa beradaptasi gitu. Karena kan dibantu sama keakraban yang udah dibuat di kelas. Karena waktu semester 4 kan kelasnya sama kayak semester sebelumnya. Tapi waktu semester 5, kelas kita kan ganti lagi. Di sini awalnya saya takut gitu, gimana nanti bikin temennya, atau nanti gimana kelasnya kalau nggak akrab gitu. Tapi ternyata sampai sekarang hasilnya di luar ekspektasi saya gitu. Kelas 523 ini bisa membangun keakraban yang cukup akrab lah. Teman-teman bisa bercanda, terus sering rame diskusi juga di grup kelas. Teman-teman juga saling membantu satu sama lain kalau lagi ada kesulitan. Terus untuk tugas Pancasila ini, awalnya saya ngelihatnya kayak gimana ya, ini kan pensi, tapi kan kita kuliahnya kan online. Masa kita mau nyanyi-nyanyi atau nari di Zoom gitu? Kan nanti susah, ada masalah jaringan, ada delay, jadi nanti nggak bisa sinkron gitu. Tapi ternyata kelas 523 ini isinya orang-orang hebat. Teman-teman ini isinya orang-orang kreatif yang bisa memberikan solusi untuk pensi ini. Dan pada akhirnya bisa menghasilkan pensi online ini dengan tema Mahacara Mahatma, Labda Jaya, Labda Gati. Yang artinya bermurah hati, berjiwa besar, kunci untuk berhasil dan mencapai kemenangan. Udah, terima kasih. Oke, setelah ini langsung atau gimana teman-teman? Terima kasih tadi Mas Armuzwel. Ini mau pemutaran video dulu Pak, sebentar. Oke. Sambil menunggu ya. Satu lagi mungkin saya nambahkan Mas Armuzwel, kita dengan adanya kasus ini kita sekarang peduli kesehatan gitu ya. Dulu mungkin kita nggak abe lah terkait dengan kesehatan begitu, tapi sejak kasus ini kita sekarang rajin-rajin cuci tangan, pakai masker untuk polusi dan sebagainya. Jadi kita sudah ada hikmahnya yang berikutnya ya. Saya menambahkan kita sekarang peduli kesehatan. Kemudian yang kedua ya teman-teman kan sudah terseleksi hebat itu lah, seleksi ketat lah gitu. Ya pasti akan kreasinya banyak itu. Jadi selain kemampuan berpikir juga kemampuan kreasi pasti banyak lah teman-teman gitu ya. Dan ini juga ide-ide penamaan tadi kan dari bahasa Sanskerta mungkin ya, dari bahasa itu ya bagus Li. Kemarin saya juga tadi mungkin di nama PK saya masih nama yang lama belum saya update itu juga nama kelompok PK LPDP kemarin Gunandia Janitra itu juga diambil dari bahasa Sanskerta juga. Tapi teman-teman sudah ada ada kreasinya lah terkait itu. Jadi nanti misalnya berulang kali saya sampaikan teman-teman nanti misalnya ingin lanjut kuliah gitu, ingin melanjutkan kuliah
beasiswa begitu ya, misalnya LPDP, ya teman-teman kan sudah punya bekal untuk berkreasi, karena LPDP itu yang dituntut tidak hanya kemampuan teman-teman di kelas gitu ya, tapi juga kemampuan teman-teman berkreasi, mengembangkan diri, lebih-lebih kemampuan teman-teman bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain atau manusia lain atau dalam kelompok masyarakat gitu ya. Makanya kemarin di CV teman-teman satu PK saya itu ada yang pada waktu disuruh mengisi pengalaman organisasi, mengisinya ada yang pernah menjabat sekretaris RT gitu, bendahara RT itu juga diisi nggak apa-apa, Kemenkeu mengajar, pajak bertutur dan sebagainya. Yang penting ada bukti keterlibatan kita di masyarakat atau ada peran sumbangsih kita di masyarakat, itu akan menjadi nilai lebih di LPDP. Dan teman-teman sebagai nanti PNS kan itu ya, PNS kalau teman-teman daftar beasiswa melalui LPDP itu passing grade-nya lebih rendah gitu, jauh lebih rendah daripada reguler. Jadi peluang keterimanya akan lebih besar. Yang penting teman-teman kalau memang niat nanti sekolah beasiswa, mungkin nggak apa-apa ini awal saya sampaikan, mungkin nanti masih jauh ya. Teman-teman mempersiapkan sejak dini. Kalau memang ingin ke luar negeri, ya bahasa Inggrisnya sejak sekarang dibangun gitu ya. Di Setan kan juga ada English Club gitu kan. Kemudian ada teman dosen di sana juga yang aktif di English Club, sering diposting di Instagram tuh. Jadi teman-teman sudah mulai berpikiran dari sekarang gitu. Kemarin pas penulisan essay dari teman-teman juga, tugas paper itu juga ada yang cita-cita sampai dengan kuliah luar negeri gitu ya. Nah itu persiapkan sejak sekarang teman-teman. Kita beruntung dari PNS misalnya ingin daftar LPDP, tadi saya sampaikan passing grade kita jauh lebih rendah. Kalau reguler itu passing grade-nya tinggi. Bahkan prestasi mereka itu jujur saya minder melihat prestasi mereka. Yang reguler, maksudnya yang reguler itu yang belum jadi PNS, mereka bekerja di swasta seperti itu atau pengajar begitu di luar PNS itulah, di luar PNS TNI Polri. Kita kan bertukar CV gitu ya, kurikulum vitae. Saya baca CV mereka luar biasa, saya jadi minder. Prestasi mereka sudah skala internasional banyak, sehingga wajar mereka lolos LPDP. Ada yang utusan daerah ke Istana Negara, ada yang utusan dari organisasinya perwakilan ke luar negeri dan sebagainya. Banyak karya tulis mereka seperti itu. Nah teman-teman kalau memang nanti ini sudah ada bekal itu ya, sudah ada bekal dari STAN, kemudian ini sudah menunjukkan ada daya kreasi dari teman-teman. Kemudian nanti kalau ingin melanjutkan sekolah sudah ada bekal ya. Tapi yang penting persiapkan sejak dini dari sekarang gitu ya teman-teman. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih tadi Mas Amuzul atas sambutannya ya. Silakan. Baik Pak, untuk acara selanjutnya kita akan menonton video bersama, video Indonesia Raya dari persembahan dari teman-teman. Kepada Eva dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Mengulang jiwanya, mengulang untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya ada video narasi Pancasila.
sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini. Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non-fisik mulai menampakkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang, dan mulailah kependudukan Jepang di Indonesia. Namun, 3 tahun berselang setelah itu, Jepang dinyatakan dikalahkan oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbei Chosakai yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Regiman Wodyo-Diningrat, dan beranggotakan 76 orang, di mana 7 orang diantaranya adalah orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari, dari tanggal 29 Mei 1945 hingga tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut untuk diberi nama Pancasila. Dan usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dan itulah mengapa Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila menyatakan bahwa 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.
Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan juga Ekasila, yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila sendiri terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuk tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan Dasar Negara terdapat dalam alinea keempat Piagam Jakarta 22 Juni 1945, namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau Dukuritsu Junbi Inkai bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan, pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Dasar Negara Pancasila. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat sebuah bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu fondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila juga sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofische Grundlage atau ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara, juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Fungsi Pancasila berdasarkan pengertian dan perannya ada 3. Yang pertama, dasar yang statis atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tuntutan yang dinamis, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup yang layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis. Ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. 3.
fungsi etis dan filosofis. Apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi, dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan yang kausal dan organis dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4 pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut terdiri dari yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan persatuan yang terdapat dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila kelima. Yang ketiga, negara berdasarkan kedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan yang terdapat dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat dalam sila pertama dan sila kedua. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran, serta 5 sila. Halo semuanya. Barusan kita ada nonton beberapa video, tapi kita belum ini nih. Kita sebagai MC, saya mau memperkenalkan diri sebagai MC yang akan memandu jalannya pentas kreasi hari ini. Saya David Eni Miftanza dan teman saya Dewi Rilia Ustinasari akan memandu kegiatan pentas kreasi hari ini. Sebelumnya, kan tadi kita udah nonton video Indonesia Raya dan narasi Pancasila yang dibuat oleh teman-teman kita. Tapi kita nggak tahu nih siapa sih yang bikin video tersebut dan siapa aja sih yang ngisi narasi Pancasila barusan. Jadi kita mau wawancarain nih editor yang bikin video Indonesia Raya barusan, yaitu Muhammad Isnaini Ramadhani. Tapi tadi barusan Rama bilang katanya videonya lagi susah, jadi hanya dengan voice aja. Ya Ram, gimana rasanya videonya ditampilin di pentas kreasi ini? Pasti senang banget kan? Alhamdulillah lah bisa ditonton sama teman-teman, video sederhana. Tapi kan itu bermakna juga, Ram. Iya sih, Indonesia Raya kan, lagu kebangsaan kita gitu. Ya kebanggaan tersendiri lah bisa ngedit lagu kebangsaan pakai suara dan muka teman-teman. Terus gimana nih kemarin pas selama suka duka bikin videonya tuh ada suka dukanya apa enggak? Suka duka sih ya tentu ada lah ya, walaupun mungkin nggak terlalu penting juga gitu. Kalau sukanya ya itu tadi kayak seneng aja bisa ngedit lagu kebangsaan
dipercaya buat ngedit lagu itu gitu dengan suara teman-teman yang mungkin ngeteknya juga pakai perjuangan, terus akunya mungkin banyak permintaan, aku minta maaf, tapi ya makasih sekali lagi gitu. Dan dukanya ya laptopnya hampir pecah gitu ya istilahnya. Itu aja sih. Oh, berarti emang ini ya, apa namanya, untuk bikin video tersebut aja maknanya mendalam ya. Nggak cuma Iya. makna dalam Indonesia Raya-nya, tapi makna juga kebanggaan tersendiri, Ram. Oh iya, kalau ngomongin makna ya, kalau tadi dilihat kan videonya, kenapa aku tampilin satu persatu dulu gitu, baru nanti digabung gitu. Itu tuh juga sekaligus kayak ngejelasin salah satu apa namanya atau apa ya namanya ya, moto atau apa bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tapi tetap satu gitu, dengan suara yang sedemikian rupa jenisnya gitu, dari berbagai suku, dari berbagai macam gitu, satu persatu ditampilkan, terus nanti di akhir disatukan gitu. Tandanya kita di awal-awal berbeda sendiri-sendiri, tapi nanti di akhirnya kita tetap jadi satu gitu. Oh, ternyata ada makna yang lain lagi ya. Sama Ada juga nih kalau kayak tadi kita kan udah apa namanya udah mau ngadain pentas kreasi ini. Nah, sebenarnya makna dari si pentas kreasi ini tuh ini ya apa namanya buat apa ya buat menjadi pengingat lah bagi kita semua generasi milenial ini tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya juga Dewi akan melakukan wawancara terhadap Cynthia yang melakukan editing atas narasi Pancasila. Iya, terima kasih untuk Dava. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar juga sama Cynthia yang merupakan editor dan penanggung jawab dari pembuatan video narasi Pancasila. Untuk Cynthia, apakah sudah terhubung? Udah, Dewi. Ya, terima kasih. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira bagaimana pengalamannya? Mungkin ada yang bisa diceritain tentang kesulitan atau keseruannya. Monggo silakan. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu sama Pak Sigit dan teman-teman, terutama teman-teman tim narasi yang udah mau bekerja sama sehingga akhirnya video ini bisa selesai juga. Untuk kesulitan selama buat videonya sendiri itu sedikit cerita aja. Aku ngerjainnya 2 hari, terus dan itu tuh kompilasi dari video-video di YouTube yang aku ambil dari peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di YouTube. Dan buat bentuk satu video itu butuh download sekitar 30 lebih video, di mana per video aja butuhnya tuh nggak sampai 1 menit rekaman atau 1 menit scene gitu. Terus ya mungkin dukanya itu aja sih, di bagian rekamannya banyak banget. Habis itu peristiwa sejarahnya pas aku cari di YouTube tuh kayak ini tuh peristiwa sejarah bagian apa, gak ada tanggalnya. Terus aku nebak-nebak aja, ya udah ini mungkin tanggal segini, ya udah aku bikin ya gitu. Terus ya dukanya itu sih, tapi sukanya ini merupakan kehormatan sendiri buat nge-edit video ini, ya, buat ngerjain narasi sejarah Pancasila ini. Ya, itu aja. Ya, terima kasih untuk Cynthia udah mau kerja keras buat bikin video narasi Pancasila yang mengingatkan kita kembali tentang sejarah Pancasila dan lahirnya Pancasila. Nah, selanjutnya kita mau lanjut menonton video berupa film dokumenter dan juga persembahan lagu oleh teman-teman kita, yaitu Indonesia Pusaka. Silakan.
berganti menjadi menit. Menit berganti menjadi jam. Tanpa sadar, waktu seakan mimpi yang berlalu begitu singkat. Puji syukur kupanjatkan kepada Tuhan untuk setiap nafas anugerahnya di setiap pagi. Mendorong langkah kakiku untuk terus melangkah. Menyongsong indah dan terangnya matahari. Berharap dapat bertemu dengan wujud harapan. Harapan besar untuk bumi pertiwi. Tanah airku, tempat aku dilahirkan. Tempat aku dibesarkan. Bangsa yang kubanggakan, semoga tetap abadi. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tahun 2020 menjadi tak terlupakan. Aku belajar, keluargaku belajar, dan negeriku juga belajar. Lewat hari-hari penuh kekhawatiran, sempat ku merasa marah, jengkel, bahkan sedih melihat penderitaan rakyat terdampak. Dibatasi, dikurung, dipotong, bahkan di PHK. Seakan melihat mimpi buruk di siang hari. Namun, aku sadar, tidak ada sehelai rambutku yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Terima kasih untuk kalian yang bertahan dan berjuang sampai saat ini, menularkan semangat untuk yang lain. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Aku dan kita semua percaya harapan kita tidak sia-sia. Lekas pulih negeriku Indonesia. Perasaan saya terhadap tahun 2020 itu Pertama sedih karena nggak bisa ketemu terus main sama teman-teman. Pertama kalinya berada di situasi pandemi yang membuat banyak hal berubah. Penuh tantangan dan juga tahun yang penuh cobaan. Sedikit menguras emosi, tenaga juga. Sedihnya itu karena kita nggak bisa kuliah secara online. Bersyukur karena bisa melewati tahun 2020 yang penuh rintangan, kehilangan, dan ketidakpastian. Bersyukur atas segala hal yang telah terjadi di tahun 2020 kemarin. Tahun yang penuh dengan kejutan, penuh dengan suka dan juga duka. Rasanya bersyukur karena masih bisa bertahan melewati tahun 2020. Terus senangnya itu kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Nah, bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Harapan saya untuk Indonesia di tahun 2021 adalah COVID-19 tidak ada di Indonesia lagi. Semuanya kembali normal seperti semula. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan ekonomi Indonesia bangkit kembali. Pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal lagi. Semoga setiap warga negara Indonesia itu semakin memiliki kesadaran diri dalam hal apapun juga. Harapan untuk Indonesia di 2021 tentunya supaya pandeminya cepat kelar, terus kita bisa kuliah offline. Atau walaupun nggak bisa kuliah offline, seenggaknya kita bisa wisudanya offline. semoga pandemi corona segera berakhir di tahun ini dan semoga segala aktivitas dapat berjalan dengan normal kembali. Semoga Indonesia menjadi lebih kuat dan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi semua hal kurang baik yang mungkin akan terjadi di tahun ini. Semoga Indonesia dapat semakin jaya dan masyarakatnya lebih sejahtera di masa depan. Dan bisa bersatu bersama-sama untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pesan untuk teman-teman semua, Jangan sampai patah semangat
Kita harus tetap bersyukur dalam kondisi apapun yang kita alami. Tetap fokus pada tujuan atau cita-cita, jangan lupa bersyukur. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Tetap semangat karena kalian hebat bisa bertahan sampai saat ini. Tetap semangat menjalani kegiatan walaupun dalam keadaan pandemi. Boleh mengeluh, boleh capek, istirahatlah sejenak, tapi jangan sampai menyerah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan yang berdampingan dengan pandemi. Kita harus tetap mengusahakan segala sesuatu sebaik-baiknya dan gunakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam hal apapun itu. Tetap utamakan kesehatan jiwa dan raga teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita udah bisa survive selama 4 semester sebelumnya. Jangan sia-siakan perjuangan kalian. PJJ itu memang berat jika dibandingkan dengan kuliah offline. Namun ketahuilah kalau kalian itu hebat loh, karena sudah berhasil melewati 2 semester dengan sangat baik. Tetap semangat teman-teman, bentar lagi kita mau lulus. Yeay! Semangat semuanya. Tetap semangat, pandang nyari. Keren banget nggak sih barusan film dokumenternya? Banyak banget harapan yang teman-teman udah buat terhadap 2021 ini dan juga pengalaman-pengalaman mereka menjalani 2020 kemarin. Banyak banget keinginan untuk kuliah offline, wisuda offline. Emang kita tuh kayaknya emang butuh untuk bertemu teman-teman lagi karena kayaknya udah terlalu lama di rumah ya kan. Bener nggak sih, Dew? Iya, bener banget itu. Iya, jadi kayaknya tuh kita emang social needs-nya tuh emang tinggi sih hitungannya karena mau gimana pun juga tetap aja kita harus ketemu sama orang, harus interaksi sama orang lain. Terus juga tadi kita udah ngeliat kan kalau videonya tuh keren banget. Terus juga ternyata pas kita lihat di akhir itu kreditnya yang produksi itu Akbar Mehdi, yang direct juga Akbar Mehdi, kan? Kayaknya dia kerjanya berat banget ya, banyak banget tuh kerjaannya. Jadi kita tanyain aja kali ya langsung ke dia, gimana kemarin proses pengerjaannya, apakah seberat yang kita bilang? Gimana, Matt? Kemarin pas ngerjain. Jadi aku mau cerita aja ya. Aku tuh ngedit dari hari Minggu kemarin ya, sampai baru kelar hari Rabu. Dan itu juga ya atas bantuan teman-teman juga yang ngumpulin video yang udah aku suruh jawab pertanyaan gitu. Aku buat pertanyaannya, terus teman-teman yang tadi udah jawab itu bikin video buat jawab 3 pertanyaan yang udah aku buat. Terus juga untuk yang monolog pertama itu juga yang buat Dewi Rilia juga yang udah bantu bikin skripnya. Jadi sebagai scriptwriter juga Dewi Rilia, thank you. Terus untuk voice over-nya itu juga yang pertama itu aku, yang kedua itu si Gabriel. Gabriel juga thank you Gabriel udah masukin VO-nya, udah ngirimin voice over-nya. Oh ya mohon maaf Gabriel, waktu itu kan aku nyuruhnya kamu untuk ngerekam semuanya ya, semua monolog. Tapi pada akhirnya aku potong jadi pertama bagian aku, yang kedua bagian Gabriel karena rekaman Gabriel yang pertama itu ada suara ayam ya. Susah banget itu hilangin noise-nya. Kayak gitu sih ceritanya. Keren. Terus itu tuh tadi videonya tuh kayaknya kayak keliling Indonesia gitu. Apakah kemarin editornya beneran keliling Indonesia? Enggak kan? Aduh, mohon maaf nih, nggak gitu dong. Jadi aku prosesnya itu
cari pertama ya. Pertama itu cari footage dulu, footage yang free tentunya, yang gratis ya, jangan main comot-comot asal aja dari YouTube, tapi cari yang free footage biar nggak kena klaim lah, kayak gitu. Terus baru proses rekamannya, masukin VO segala macem, editing soundnya, kasih efek, terus atur EQ-nya segala macem kayak gitu sih. Terus grading, pakai LUT, iya aku pakai LUT kemarin untuk videonya, biar rata semua. Kayak gitu sih. Keren. Tadi kan kita udah nonton video film dokumenternya ya. Sekarang kita mau lanjut ke video selanjutnya nih, yaitu persembahan dari anak kelas 523 juga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Silahkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadinya jaya. Indonesia sejak buka tetapi puja-puja bangsa. Di sana tetaplah beta, dibuat dibesarkan muda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadinya jaya. Indonesia sejak buka tetap puja-puja bangsa. Di sana tanah air beta, dibuat dibesarkan muda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah persembahan lagu Indonesia Pusaka oleh teman-teman kita. Nah, saat ini kita mau ajak ngobrol sebentar sama Jeremy yang merupakan editor dari persembahan tadi. Apakah sudah terhubung, Jeremy? Belum. Ya, ceritain dong gimana suka duka kamu mengedit video ini, dan mungkin ada kejadian yang bisa diceritain, silakan. Suka duka ya. Kalau sukanya ya ini aku hobi aja ya, hobi bikin beginian ya. Dukanya sebenarnya lebih banyak dukanya sih daripada sukanya. Yang pertama ya aku lagi banyak kendala di rumah tentang internet yang lagi lemot, jadi uploadnya lama, terus beberapa kali mati listrik. Jadi itu kan aku rekam piano juga kan, jadi kemarin sempat waduh bahaya banget kan, keyboardku soalnya nggak pakai stabilizer tuh listriknya, jadi bahaya banget kalau mati lampu, takut kebakar kan.
Jadi aku akhirnya bikin itu semua tuh tengah malam lah. Sekitar jam 12 sampai jam 4 gitu. Aku kecilin suara keyboardnya biar nggak ganggu tetangga tidur. Tapi ujungnya ini sih. Yang paling ribet ini itu ngaransemen backing vokalnya. Kenapa ada backing vokal? Karena itu menurutku itu perlu dengan 1 dan 2 hal lain. Ya jadi adalah suara-suara yang menurutku agak apa ya, agak perlu ditimpa lah. Jadi akhirnya aku timpa sama backing vokal. Ya intinya gitu aja sih. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngirim video, walaupun mungkin ada yang videonya cuma sebagian yang ku ambil, dan kenapa dia ditaruh di sini, kenapa dia ditaruh di sana, itu ya itu semua dengan alasan yang ku pertimbangkan matang-matang, teman-teman. Ya, thank you semuanya. Baik, terima kasih untuk Mas Jeremy yang sudah sharing tentang pengalamannya selama mengedit video tadi. Selanjutnya kita bakal lihat persembahan cover dari Kak Balkis berupa alat musik kalimba. Tapi sebelumnya saya mau ngajak ngobrol Balkis sebentar. Apakah Balkis sudah terhubung? Ya, halo Balkis. Nah, aku pengen tanya-tanya sebentar nih. Kira-kira bagaimana kamu bisa menguasai alat musik kalimba ini? Bisa diceritakan? Menguasai. Sebenarnya aku belum menguasai, teman-teman. Aku cuma nonton dari YouTube aja udah kayak gitu. Nggak menguasai kok. Mungkin ada pengalaman ketika recording video covernya. Kalau pas recordingnya itu, sebenarnya kan lagunya itu sebenarnya nggak terlalu susah, cuma tuh kalau pas kamera nyala tuh rasanya kayak gugup gitu loh, makanya jadi salah-salah terus akhirnya diulang-ulang terus. Jadi di videonya itu sebenarnya itu gabungan dari 2 video, soalnya aku salah-salah terus. Jadi video gabungin gitu. Ya, terima kasih untuk Balkis. Selanjutnya saya serahkan ke Dava. Silakan, Dava. Iya, enggak. Sebenarnya tadi tuh ada yang mau dibahas tentang video Jeremy. Sebenarnya ada kisah yang mendalam di balik video itu, tapi dia kayak nggak mau mengungkapkan kisahnya itu. Nggak juga, Dav. Biasa Iya, aja. jadi kayak tadi tuh kalau kita dengerin baik-baik gitu ya, dengerin secara detail gitu. Kayak itu isi videonya itu suaranya dia semua, nggak ada suara orang lain itu. Suara orang lainnya kayak dikecilin, backing vokal dia digedein justru. Nah, ini ada alasan apa ini? Enggak, Dav, enggak. Jangan gitulah. Enggak kok, enggak. Aku bukan bermaksud egois, Dav. Tapi ada ketidaksinambungan antara musik dan vokal di beberapa video yang dikirim ke saya. Ya itulah alasannya singkatnya ya. Ya, nggak apa-apa lah, tapi yang penting kan secara apa ya, secara visual itu kan jadinya lebih enak dengar, terus juga kita juga jadi lebih menikmati tentang videonya, walaupun kita juga bisa melihat kalau ada effort yang dihargai gitu kan. Jadi adalah kita sudahi aja perdebatan tentang video barusan. Kita lanjut aja nih ke video yang tadi udah diwawancarain diajak ngobrol sama Dewi, yaitu video dari Balkis, cover Kalimba. Silahkan.
Keren banget nggak sih, Deo? Iya, keren Kayak banget. itu tuh bukan alat musik yang kita sering lihat gitu. Ya nggak sih? Iya. Benar sekali. Eh, selanjutnya tadi kan kita udah ngajak ngobrol bareng, Balkisnya udah diajak ngobrol kan. Jadi kita Iya. sekarang lanjut aja ke sesi selanjutnya, yaitu pemutaran video persembahan berupa musikalisasi puisi oleh teman-teman anak kelas 523. Tuhanan yang Maha Esa, sudahkah kau memohon padanya? Apakah engkau tetap akan berdoa jika surga dan neraka tak pernah ada? Hanya satu jawaban. Tanyalah pada diri kita sendiri yang nyata. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahkah kau mengulurkan tanganmu kepada sesama? Sudahkah kau bersikap kepada sesama? Baik yang tidak nyata maupun maya. Persatuan Indonesia. Apakah engkau masih mempermasalahkan SARA? Sebuah kata yang bisa memecah belah bangsa jika diungkit dalam kajian Indonesia. Dewan yang terhormat yang pernah ada pada zaman Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah bijakkah para petinggi dalam keputusan? Ataukah kita sebagai rakyat masih saja menghakimi seenaknya tanpa pemikiran? Nyatakan suara lewat aspirasi dan tindakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah adilkah kehidupan bangsa? Sudah terlindungi sosialkah rakyat? Anak-anak adalah Pancasila bukan hanya 5 butir kalimat dari kata-kata, bukan hanya formalitas di tiap upacara bendera, tapi sebagai identitas bangsa. Pancasila bukan hanya pelajaran wajib siswa, bukan hanya mata kuliah umum mahasiswa, tapi sebuah bentuk dan gambaran akan suatu bangsa yang adidaya. Pancasila bukan hanya urusan para ya, bukan hanya urusan para petinggi di sana, namun bersatu bangsa. Pancasila jutaan rakyat menanti nyata akan kebangkitan nilai-nilai Pancasila yang kelak akan membawa mereka pada kehidupan sejahtera. Pancasila. 5 butirnya mengandung harapan dan asa. Dari para pendahulu kita, beruntuk negeri kita, Indonesia. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis,
Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Jaya Sakti. Baik, itu tadi persembahan musikalisasi puisi dari teman-teman kita. Kita beri reaction dulu berupa tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sebentar kita akan ngobrol-ngobrol sebentar sama editor dan penanggung jawab dari musikalisasi puisi ini. Apakah Sinta sudah terhubung? Sudah. Ya, mungkin ada yang bisa diceritain bagaimana kamu, apa inspirasimu buat video ini dan bagaimana kamu bisa mengajak teman-teman untuk dapat berkolaborasi bersama membuat video ini. Silakan. Jadi pembuatan video musikalisasi ini tuh aku sebagai Sinta PJ-nya masih sadar masih banyak kekurangan karena sebenarnya itu aku nggak bisa ngedit. Tapi aku diusahain harus bisa karena aku PJ-nya dan udah diamanahin sama Dewi buat megang ini. Terus buat videonya itu tuh sebenarnya itu kompilasi dari YouTube juga kayak Cynthia. Itu kurang lebih hampir 30 video aku download. Habis itu lucunya lagi tuh buat ngambil scene 2 detik aja tuh butuh download satu video yang durasinya sejam. Nah itu tuh yang makan waktu banyak banget gitu. Terus juga ngeditnya aku pakai 3 aplikasi, jadi kayak habis aplikasi sini, ke sini butuh bantuan orang lain juga. Aku mau berterima kasih juga buat tim musikalisasi puisi, itu ada Syafa, Salma, Erika, sama Ivana yang udah mau aku repotin, aku suruh tag ini, itu, 4 video aku suruh tag, itu makasih banget. Udah sih gitu aja. Ya, terima kasih untuk Sinta dan juga videonya yang keren banget. Selanjutnya kita akan lihat persembahan berikutnya. Silakan untuk FOH. Ku sedang jatuh cinta karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong
sampai aku mampu ucap maukah denganku. Another great video from our friends. Itu kan tadi yang nyanyi si Dewi ya. Dewi itu kontribusinya banyak juga loh ternyata. Tadi dia sebelumnya bikin script, dia juga jadi script writer, terus juga dia juga berusaha nyanyi. Wah, keren banget emang si Dewi. Tapi kita di sini mau ngajak ngobrolnya bukan Dewi nih, karena Dewi kan lagi jadi MC. Jadi kita mau ajak ngobrolnya Nathan. Ya, Halo Mas Nathan. Dava. Halo Nathan. Kenapa? Keren banget Nathan tadi main gitarnya ya. Biasa aja. Kayak mainnya udah pengalaman lama banget tuh main gitarnya. Enggak, biasa aja itu juga belajar dari YouTube kok, bukan masih sendiri juga sih. Ini tadi kayaknya kalau kita lihat dengan detail tadi teman-teman udah pada bilang kalau misalkan itu kayak kaponya kapo yang ini ya, eco-friendly gitu ya. Iyalah, kan harus ramah lingkungan gitu. Iya, keren banget nih. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Ramah lingkungan sama kurang modal beda tipis ya ternyata. Iya. Ya. Tapi keren banget kok, keren banget tadi. Boleh ini nggak dikasih tahu kenapa tadi pilih lagunya Tolong itu? Apakah ada makna di dalamnya apa? Ada relate dengan yang lain gitu? Enggak sih, cuman pasangan saya tuh awal nanya kan mau lagu apa gitu. Ya aku sih bilangnya request bebas. Kemudian ya si Dewi mintanya lagu itu gitu. Jadi diusahain gitu aja sih. Sebenarnya aku juga nggak tahu kalau sebenarnya pentas ini kan yang lain ini pada lagu-lagu nasional nih. Kami sendiri yang beda. jadi radanya juga baru sadar tadi lah ini kok kayaknya penampilan kami ini agak ngawur sedikit, tapi nggak apa-apa dah, yang penting udah berusaha kan. Iya, nggak apa-apa. Itu kan juga bagian dari kreasi anak-anak juga, kreasi kita juga. Yang penting kan bukan nyambung atau enggak, tapi seberapa niatnya ngerjain video itu gitu kan. Iya, benar, usahanya benar. Usahanya itu yang harus dihargain. Oke. Tapi kita kayaknya udah mau masuk ke penghujung acara nih kayaknya. Terus kayaknya juga dari tadi kita udah nontonin kreasi teman-teman dari kelas 523 ini bagus-bagus semua. Tinggal ada satu persembahan terakhir nih dari teman-teman, yaitu menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silahkan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi,
Oh, udah ternyata. Keren banget tadi barusan persembahan dari anak-anak absen atas, yoi, absen atas. Ini kita ngajak ngomong siapa ya? Kayaknya udah deh, udah semua tadi diajak ngomong. Kayaknya udah nih, udah kelar nih pentas kreasi kita hari ini. Oh, benar. Tadi, ini ada penutupan terakhir dari Armu Zuhal selaku ketua kelas kita. Silahkan Armu Zuhal. Iya, halo. Aku cuma mau ngomong, kalian keren banget gitu loh. Dari gimana produksinya, terus gimana kalian, ini kan lagi online gini, jadi mungkin koordinasinya agak sulit, tapi kalian itu hebat banget bisa bikin pentas seni ini segitu bagusnya gitu, sampai merinding. Nah, terus ini kalau tanggapan dari Pak Sigit gimana nih Pak? Seperti Oke. Terima kasih Mas Armuzual dan teman-teman semua atas kreasinya, luar biasa. Kalau bisa memberikan range nilai antara 1 sampai 10 ya, saya beranilah memberikan nilai 9 kepada teman-teman itu kreasi dari teman-teman semua gitu ya. Dan mungkin perlu dari penampilan teman-teman tadi ada ada yang perlu saya sampaikan juga ya. Yang pertama terkait dengan tadi ada yang menyebutkan mengedit-edit Indonesia Raya gitu. Malah saya teringat kasus yang terakhir nih, kalau teman-teman baca di media massa, ada kasus lagu Indonesia diedit kan, kalau teman-teman baca itu, yang sampai dengan heboh gitu. Kita sampai menuduh Malaysia, orang Malaysia gitu yang menuduh mengedit karena lagu Indonesia dipelesetkan sedemikian rupa, logo Indonesia Raya diganti ayam jago dan sebagainya gitu ya. Kita suzon lah sama orang ya, karena kita memang punya riwayat permusuhan ya dalam tanda kutip dengan Malaysia gitu, jadi gampang tersulut kalau ada isu gitu. Dan lokasi videonya kan yang juga di-tag di Malaysia gitu ya. Ternyata telah diselidik oleh polisi Diraja Malaysia, ternyata malu sendiri kita, ternyata orang kita sendiri yang bikin gitu ya, WNI. Yang ironisnya lagi usia di bawah umur gitu ya. Yang pertama itu ketahuannya di Sabah gitu, ternyata WNI, driver gitu ya bapaknya, ternyata anak kecil umur 11 tahun. Kemudian dikembangkan lebih lanjut, ternyata dia sedang perang di media sosial, medsos gitu ya, dengan orang anak Indonesia, yang ironis lagi umur berapa ya, 14 ya, berarti kelas 3 SMP gitu di Cianjur gitu ya. Ternyata mereka memang perang kata-kata itu hingga saling serang, yang orang Cianjur ingin menjatuhkan temennya ini yang sama-sama WNI di Sabah dengan membuat akun kan My ASEAN gitu. Ternyata terus dengan tujuan harapan anak Malaysia orang Indonesia yang di Malaysia ini akan terciduk gitu ya. Itu. Dan yang ingin digarisbawahi dari kasus itu kita ya, era sekarang anak-anak usia SD SMP pun sudah melek teknologi, dan itu kata tetangganya yang anak Cianjur ini kan ternyata memang hebat terkait dengan teknologi itu ya. Sampai dengan bisa mengetek alamat pembuatan akun di Malaysia dan sebagainya. Teman-teman juga mungkin sudah familiar sebagai generasi X ya, generasi Y sampai dengan generasi Y. Generasi alpha bahkan mencenderung ke alpha gitu ya, berarti paham teknologi lah terkait itu gitu ya. Dan tadi sudah terbukti juga di kreasi teman-teman ini ada beberapa teman yang memang sudah ahli ya, ahli editing, ahli terkait dengan video. Kalau pesan saya sih teman-teman kembangkan terkait dengan itu, tapi tentu saja di jalur yang positif ya, tentu saja jalur positif, tidak seperti yang tadi saya sebutkan yang anak Cianjur itu yang malah menyelewengkan lagu Indonesia Raya yang sekarang terancam undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE dan juga terkait dengan undang-undang lagu kebangsaan atau identitas nasional, itu dia terancam itu.
Meskipun lagi-lagi kasus hukum di kita itu kadang-kadang terbentur anak di bawah umur gitu ya, yang ingin bikin efek jera kurang berdampak. Itu terkait dengan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua, tadi juga teman-teman menyebutkan harapan masa pandemi ini akan segera berakhir ya. Ya kita semua berharap seperti itu, tapi kalau kita lihat sejarahnya itu pandemi itu rata-rata memakan waktu minimal 2 tahun ya teman-teman ya. Jadi kalau saya mikirnya bacanya kalau pandemi ini di Indonesia dimulai Maret tahun lalu 2020, ini berarti Maret 2022 baru selesai ini jangan-jangan ini. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang ya di masyarakat kita yang seolah-olah tidak ada kasus gitu ya, masyarakat juga seolah-olah abai. Mungkin teman-teman yang dari Jogja tahulah gimana meskipun diperketat itu tetap Malioboro ramai, tempat wisata ramai dan sebagainya, tidak pakai masker dan sebagainya gitu. Di Jakarta pun seperti itu, kalau ada yang sempat keliling itu mereka banyak yang nggak pakai masker dan sebagainya. Saya sih mikirnya kelihatannya akan lebih lama lagi gitu ya. Dan dengan vaksin pun kemarin ramai lagi, kita kayak posisi bersalah ya teman-teman ya terkait vaksin. Kemarin vaksin belum datang dikritik pemerintah tidak ada upaya. Vaksin datang dikritik vaksin dari Cina. Begitu vaksin datang dari Cina datang dikritik lagi siapa yang mau divaksin pertama kali dan seterusnya. Perdebatannya masih seputar itu ya. Nah, ya mudah-mudahan kita berharap mungkin minimal dimulai dari diri kita lah, dimulai dari kita ya kita jaga kesehatan, bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan sebagainya. Harapannya sih mudah-mudahan segera pulih karena dampaknya ini tidak hanya kalau kita sebagai PNS TNI Polri sih tidak begitu terasa ya karena gaji kita tetap lah tiap bulan itu. Tapi bagi masyarakat yang informal, masyarakat yang banyak bekerja di lapangan itu akan sangat terasa gitu. Mungkin teman-teman pernah coba ngobrol lah. Saya sering ngobrol tuh kalau naik ojek online itu ya, entah Gokar, Gojek itu sering ngobrol sama mereka. Ya itulah karena mereka mengandalkan di lapangan itu akan sangat terasa. Kemudian yang berikutnya tadi saya tertarik yang Mas Jeremy Abraham tadi ya, listrik sering mati. Memang tinggalnya di mana Mas Jeremy Abraham? Saya di Jakarta Pak, cuman rumah saya belakangan ini lagi banyak banget tegangannya kepake, terus turun tuk gitu. Jakartanya dari mana Mas? Daerah Condet Pak, Kramat Jati. Oh, oke. Kaget saya Jakarta kasus kayak gitu. Kalau luar Jawa mungkin hal umum lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sudah totalitas teman-teman lah bagus lah. Kemudian yang juga ada tadi menampilkan seni kreasi tadi ya. Kalimba, saya juga jujur baru tahu itu ada alat musik seperti itu. Terus saya tadi browsing ternyata kalau berasal dari Afrika bagian selatan ya, katanya jempol piano gitu. Tapi bagus tadi ada kreasi seperti itu ya. Tadi pesan saya sih kalau teman-teman menonjol di salah satu bidang atau keahlian itu kalau kata Pak Jokowi ya fokus di situ, spesialis gitu ya. Nanti bisa maksimal itu. Tadi dan seringkali saya ulangi itu bagi teman-teman yang tertarik untuk mengambil beasiswa ke depannya itu sangat berguna sekali gitu ya teman-teman. Nanti ada kreasi seperti itu nanti bisa ditemukan. Dan ini juga dalam tugas kelompok ini kan juga semacam latihan teman-teman ya, latihan teman-teman bagaimana teamwork and collaboration yaitu bekerja bersama-sama gitu. Meskipun suatu hal yang umum ya dalam suatu kelompok itu ada yang perannya sangat menonjol, ada yang free rider itu juga ada. Di semua kelompok pasti ada seperti itu, tapi tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah menghasilkan lah seperti ini. Dan tadi saya sampaikan dari rank nilai 1 sampai 10 beranilah saya memberikan dari 9 untuk kreasi dari teman-teman semua ini. Mungkin itu Mas Armusyal terkait dengan teman-teman ini semua. Mungkin nanti lewat PIC atau kota kelas mungkin saya bisa mendapatkan link atau bagaimana, atau mungkin teman-teman mau upload ke YouTube video ini, saya minta teman-teman ya terserah kreasinya bagaimana, apa mau mengupload di YouTube atau saya nanti mendapatkan link. Yang penting saya bisa mendapatkan video dari teman-teman ini. Itu. Oke Mas Armusyal, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Oke Pak, karena ini udah di penghujung acara dan aku mau mengajak teman-teman, mengajak Bapak juga untuk mengapresiasi semua usaha yang telah dilakukan teman-teman untuk
mewujudkan pensi ini. Bisa tepuk tangan, mau tepuk tangan langsung atau tepuk tangan lewat reaction untuk memberikan apresiasi. Keren banget. Ya, keren. Keren banget, Pak. Saya sampai merinding tadi nontonnya. Sampai terharu gitu. Bisa melihat Tadi karya ada yang terakhir teman-teman. juga itu bagus tuh. Maaf saya potong Mas. Tadi yang terakhir yang pas Mas Nathan tadi bagus tuh. Dia menyebutkan pasangan saya kan tadi itu juga direspon teman-teman. Bagus tuh. Mudah-mudahan gitu ya. Nggak apa-apa. Dapat pasangan satu kelas juga kan bagus kan. Jadi teman-teman nanti kalau bekerja kan double gardan gitu ya. Kayak gitu penghasilan. Bagus lah. Lanjutkan. Sebelum menutup acara, kita foto-foto bareng dulu ya. Oke. Semuanya pose ngapain ya? Pose gini, jempol gitu. Yaudah pose senyum aja deh, senyum. Senyum aja. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi senyum ya. Karena nggak kelihatan semua. 1, 2, 3. Mau pose apa lagi teman-teman? Request? Atau udah cukup itu aja? Ya udah, kalau udah cukup, kita tutup acara pensi ini. Terima kasih teman-teman sudah berjuang. Terima kasih Pak Sigit sebagai dosen sudah menonton, memberikan apresiasi dan memberikan timbal balik untuk kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, saya lanjutkan dulu teman sebentar, kita tutup. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman semua. Ini tadi udah hadir lengkap, 29 teman-teman semua. Terima kasih atas kreasi yang luar biasa, 2 pertemuan terakhir dari video dan juga pensi teman-teman hari ini. Luar biasa. Kita akan bertemu lagi udah di minggu depan ya. Berarti kurang 2 atau 3 pertemuan lagi. Kemudian setelah itu nanti ada UAS. Semoga teman-teman semakin sukses dan nanti mendapat penempatan yang terbaik ya. Meskipun nanti mungkin teman-teman pada waktu mulai bekerja pun sudah masih ada WFA dan WFO. Oke, teman-teman, kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas atensi dan perhatian dan totalitas dari teman-teman semua dalam menyiapkan kegiatan hari ini. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetap pesan saya ulangi terus, tetap jaga kesehatan karena korban kita terkait dengan corona semakin meningkat ya, seperti itu ya. Teman-teman tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih loh guys. Terima kasih teman-teman. Keren banget kalian semua, keren banget. Keren. Ya. Makan. Itu apa sih, Bos? Terus lagunya ini terus. Bersama kita coba menembus yang berburu kendali, meletak dengan pasti, buka semua mata tuh lihat kita di sini, kibarkan bendera, nyanyikan lagu kemenangan kita. Ini gue bela-belain pakai baju putih nih. Semangat para juara, jayalah. Dadah. Keren guys, makasih guys. Pandang hati kalah, sadarkan mereka.